Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah tetap mengistiqomahkan kita dalam keberislaman ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita, seseorang menjalankan ibadah puasa, biasanya ada motivasi-motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Ada orang berpuasa karena menganggap puasa ini adalah sebagai sebuah kewajiban yang mesti dilakukan. Ada juga orang berpuasa karena ikut-ikutan lingkungan. Begitu juga ada orang berpuasa karena memang ada tekanan lingkungan dia. Kalau kita perhatikan anak-anak kita mungkin berpuasa, mungkin didorong oleh makanan yang disajikan ketika berbuka, sehingga mereka begitu bergembira ketika datang waktu berbuka. Kaum muslimin yang berbahagia, motivasi-motivasi seperti ini menjadikan kita menjalankan berpuasa sesuai dengan apa yang kita motivasikan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita menjalankan ibadah puasa karena dianggap puasa itu sebagai sebuah kewajiban, maka tentu puasa menjadi beban bagi kita. Puasa akan berat kita lakukan. Ketika kita menganggap puasa itu sebagai kewajiban, maka tentu hal yang mendasar yang diharapkan oleh puasa itu tidak akan tercapai. Bahwa puasa secara fungsional untuk bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa, itu tidak akan bisa kita dapatkan. Sehingga selepas Ramadan, tahun demi tahun kita berpuasa, kita pun kembali seperti biasa. Ibarat seorang yang berbisnis, dia punya modal, kemudian dicoba dilakukan transaksi selama setahun penuh, tetapi di akhir tahun dia coba hitung, hanya kembali modal. Ginilah umpamanya kaum muslimin yang berbahagia, kalau seseorang menganggap bahwa puasa itu adalah sebagai sebuah kewajiban dan beban yang berat untuk dilakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, sejatinya kita menjalankan puasa ini bahwa kita menganggap bahwa ibadah puasa adalah karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa kita hadir atau Ramadan datang atau dipertemukan oleh Allah dengan kita pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah ini merupakan sebuah karunia dan rahmat Allah yang luar biasa kepada kita. Kita dipertemukan kepada sebuah bulan yang memiliki keberkahan yang luar biasa. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, puncak tertinggi dari motivasi menjalankan sebuah ibadah itu sebenarnya adalah ketika kita menyadari bahwa ibadah itu merupakan karunia dari Allah sehingga muncul rasa syukur dalam diri kita. Maka begitu juga ketika kita menjalankan ibadah puasa hari ini, mestinya ini juga dilandasi oleh sebuah kesadaran yang penuh dalam diri kita bahwa ini adalah karunia dan rahmat Allah kepada kita, dan kita menjalankannya dengan rasa syukur. Maka ketika kita menjalankan ibadah itu dengan rasa syukur, maka di samping itu mudah dan ringan, maka kita akan bisa melaksanakannya dengan gembira dan bisa merasakan kelezatan-kelezatan yang ada dalamnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah kepada kita kaum muslimin yang berbahagia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 64, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kalian akan termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah katakan,
Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Illa qalila. Kecuali hanya sedikit yang mampu bertahan melawan godaan syaitan itu, kata Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita menyadari dengan penuh keinsafan bahwa ibadah puasa ini sebagai karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagai rahmat Allah kepada kita, dan kita lakukan dengan rasa syukur yang luar biasa, maka ini akan menjadi sesuatu yang akan mudah kita lakukan, akan bisa kita lakukan dengan gembira, dan kita merasakan kelezatan-kelezatan yang ada di dalamnya. Sehingga puasa itu betul-betul menjadi puasa yang fungsional dalam diri kita. Kita akan bisa dibentuk, akan bisa terjadi transformasi karakter dalam diri kita karena kita dididik, ditarbiyah oleh bulan yang penuh keberkahan. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya dan juga oleh istrinya, kenapa beliau capek-capek beribadah? Kenapa beliau begitu banyak ibadahnya? Sholat malamnya luar biasa, sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya, kenapa sampai demikian ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Tetapi apa jawab Rasulullah SAW? Fayaqul, afala takunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur? Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita menjalankan ibadah ini mestinya, apapun ibadah itu, dan sekarang kita berada pada bulan Ramadan, maka puasa yang kita lakukan mesti kita lakukan dengan rasa syukur, sehingga kita tidak terbebani, sehingga ini mudah kita lakukan, sehingga kita bisa bergembira, sehingga kita merasakan kelezatan, kenikmatan yang ada dalam rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan ini. Sehingga pada akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, kita akan bisa mendapatkan transformasi karakter. Kita betul-betul dididik oleh puasa ini sehingga menjadikan insan-insan yang bertakwa. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak bisa melupakan karunia dan rahmat Allah. Oleh sebab itu, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu belum jaminan kepada kita untuk bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tetapi kita akan bisa masuk surga Allah itu karena kita memang mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita syukur. Mari kita jalankan semua ibadah ini dengan rasa syukur yang mendalam. Yang merupakan rasa syukur ini adalah sebuah refleksi dari keimanan yang ada dalam diri kita. Maka tentu dengan keimanan itu akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam melakukan semua ibadah-ibadah. Maka kata Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapapun yang bersyukur, maka kesyukuran itu akan berpulang kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia dengan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesyukuran ini, maka puasa, rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalamnya akan kembali kepada kita dan mampu menempa kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.